Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kami berdua dari kelompok 12 ingin membawakan sebuah materi yaitu mengenai perubahan kimia. Sebelumnya teman-teman penasaran gak sih sebenarnya apa sih perubahan kimia? Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita kenalan dulu gak sih? Boleh banget sih. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Maria Putri dengan NIM 11056210005 dan teman saya Diana Misrina dengan NIM 11056210046. Nah, sekarang kayaknya kita langsung aja gak sih ke pembahasan materi? Boleh banget tuh teman-teman. Oke, check it out. Oke, jadi kita berada di materi pertama ya teman-teman. Jadi materi pertama itu tentang apa sih? Materi pertama adalah tentang pengertian daripada perubahan kimia itu sendiri. Nah, sebelum masuk ke perubahan kimia, teman-teman tahu nggak sih pengertian dari kimia itu sendiri apa? Jadi kalau teman-teman nggak tahu, aku bakal kasih tahu nih. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu apa sih itu kimia gitu kan. Jadi kimia itu sendiri adalah suatu bidang pengetahuan yang mana dalam proses pembelajarannya lebih menekankan pada tahapan penguasaan konsep. Selanjutnya kita udah tahu nih terkait apa sih itu kimia. Dan kita balik lagi ke materi kita terkait dengan perubahan kimia. Nah, teman-teman tadi udah tahu nih pengertian dari kimia. Selanjutnya apa sih perubahan kimia itu? Jadi saya mengutip ada dua pemahaman terkait dengan perubahan kimia. Yang pertama, perubahan kimia adalah suatu proses menciptakan zat dengan mencampurkan satu zat dengan zat yang lain dan menghasilkan zat yang baru. Kemudian, pengertian lain menyebutkan bahwa perubahan kimia adalah suatu proses interaksi antara satu zat dengan zat yang lainnya dan menciptakan zat yang baru. Dan perubahan kimia sendiri juga dapat diartikan sebagai suatu reaksi kimia. Jadi kesimpulannya, apa sih perubahan kimia itu? Jadi teman-teman bisa menyimpulkan nih, perubahan kimia itu sendiri berarti adalah suatu proses di mana antara satu zat dengan zat yang lain berinteraksi, bersatu dan menciptakan suatu zat baru lainnya. Dan proses tersebut dapat diartikan sebagai reaksi kimia juga. Kayak teman-teman udah lihat, materi selanjutnya itu terkait dengan ciri-ciri dari perubahan kimia. Nah, ciri-cirinya ini sendiri ada yang termasuk ciri umum dan ciri khusus. Apa bedanya? Jadi, ciri khas ataupun ciri khusus dari perubahan kimia ini sendiri yaitu dengan terdapatnya suatu zat yang disebut sebagai reaktan pada saat sebelum proses tersebut dilangsungkan. Kemudian, pada akhir daripada proses tersebut terdapat suatu hasil ataupun produk yang disajikan. Kemudian, apa ya? Tadi kita udah bahas nih terkait ciri khas. Pengertian dari perubahan kimia juga udah. Terus yang belum apa ya? Oh iya, terkait ciri umum daripada perubahan kimia. Jadi, ciri-cirinya itu ada 5. Apa aja itu? Jadi yang pertama, adanya perubahan suhu. Kemudian, adanya perubahan warna. Yang ketiga, adanya endapan. Kemudian, yang keempat, ada munculnya gas. Lalu yang terakhir, adanya perubahan pH. Chapter berikutnya yaitu tokoh ilmuwan kimia. Tokoh yang pertama yaitu Antoine Lavoisier terkait hukum kekekalan. Antoine Lavoisier sendiri adalah seorang tokoh ilmuwan kimia dan biologi yang lahir pada 26 Agustus 1743 di Paris. Sejak kecil, beliau ini sudah tertarik dalam bidang sains loh. Antoine menampilkan hasil pengamatannya terkait proses reaksi dari cairan merkuri dengan oksigen pada sebuah wadah dalam ruang tertutup yang kemudian menghasilkan merkuri oksida berwarna merah. Kemudian, ketika merkuri oksida tersebut dipanaskan, senyawa yang terkandung memiliki massa yang sama.
John Dalton dengan teori atom. John Dalton lahir di Eaglesfield pada 6 September tahun 1766. Beliau adalah seorang ahli kimia yang dikenal oleh penemuannya terkait dengan teori atom. Teori ini mengemukakan bahwa setiap zat terbuat dari suatu atom yang memiliki unsur identik. Gak hanya itu nih teman-teman, senyawa kimia juga dapat diartikan sebagai kombinasi atom dari unsur yang berbeda dalam reaksi kimia. Atom ini disusun ulang dan kemudian disatukan kembali. Amedeo Avogadro dengan kondisi suhu dan tekanan yang sama. Amedeo sendiri lahir di Turin pada 9 Agustus tahun 1766. Beliau adalah tokoh yang memaparkan terkait dengan hukum Avogadro. Dalam praktiknya, Amedeo Avogadro tidak hanya bergelut dalam keahliannya di bidang kimia, akan tetapi ia juga merupakan fisikawan matematika. Teori yang ia kemukakan dapat diartikan bahwa banyaknya molekul maupun atom pada suatu volume gas tidak berkaitan atau bergantung pada ukuran maupun massa gas. Seperti contoh 1 liter gas hidrogen serta nitrogen memiliki banyak molekul yang sama selama suhu dan tekanannya sama. Nah, teman-teman gimana? Tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Nurhaliza terkait definisi perubahan sains, tokoh kimia yang berperan penting pada dunia, lalu ada ciri-ciri dari perubahan kimia. Nah, selanjutnya saya, Diana Nisrina, akan menjelaskan terkait proses perubahan kimia itu sebenarnya gimana sih? Nah, proses perubahan kimia itu terkait erat dengan waktu. Kenapa waktu? Karena proses perubahan kimia itu bisa berjalan secara cepat ataupun secara lambat. Nah, gimana prosesnya? Jadi, proses perubahan kimia itu dapat terjadi karena adanya interaksi dari zat asal, lalu didukung oleh sarana, pendukung, ataupun komponen yang akan membentuk suatu zat baru ataupun molekul-molekul baru. Jadi, perubahan kimia itu dapat terjadi karena adanya interaksi nih teman-teman dari zat-zat asal, terus ada sarana pendukungnya nih teman-teman, baru bisa menjadi zat baru. Nah, biasanya kenapa bisa terjadi perubahan kimia? Karena zat-zat baru itu lebih banyak yang timbul dibandingkan dengan zat-zat sebelumnya. Gitu jadi teman-teman. Nah, teman-teman perlu diingat nih, kalau dalam proses perubahan kimia terdapat sarana pendukung ataupun media yang akan menyebabkan zat baru muncul. Tetapi dalam sarana tersebut diperlukan komposisi atau takaran sehingga proses perubahan kimia tersebut dapat terlaksana ataupun tercipta. Nah teman-teman, sebelumnya kan saya sudah menjelaskan nih mengenai bagaimana sih proses perubahan kimia itu dapat terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara lebih detail tentang proses perubahan kimia berdasarkan macam-macamnya. Yang pertama adalah proses pembakaran. Gimana pembakaran dapat terjadi? Nah, pembakaran dapat terjadi itu ketika ada reaksi antara zat yang mudah terbakar dengan oksigen lalu didukung oleh sarana yang bernama api. Terus gimana sih pembakaran itu dapat terjadi secara sempurna? Pembakaran atau proses pembakaran yang terjadi secara sempurna adalah ketika pembakaran tersebut menghasilkan zat baru berupa karbon dioksida dan uap air. Tapi kalau pembakaran tersebut tidak terlaksana secara sempurna, pembakaran tersebut justru akan menghasilkan karbon monoksida yang mana akan berbahaya bagi pernapasan manusia. Yang kedua adalah proses peragian. Proses peragian ini dapat terjadi ketika zat asal yaitu karbohidrat ataupun protein bertemu dengan mikroorganisme yang bernama ragi. Kalau teman-teman gak asing gak sih yang namanya ragi? Karena ragi ini tuh bisa banget dibuat untuk tempe, tape, ataupun yogurt. Yang ketiga adalah proses pelapukan atau perusakan. Nah, proses pelapukan atau perusakan ini dapat terjadi karena adanya sebuah aktivitas mikroba, bakteri, ataupun reaksi kimia lainnya. Yang keempat adalah proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini dapat terjadi karena zat klorofil pada daun itu terdukung oleh yang namanya sinar matahari dan air. Dari situ, tanaman akan menghasilkan zat baru berupa oksigen yang berguna bagi kehidupan manusia. Lalu yang kelima adalah proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan ini terjadi ketika karbohidrat
sebagai zat asal bertemu dengan sarana pendukung berupa enzim yang teman-teman tahu itu namanya enzim butialin ya atau amilase, dan akan menjadi zat baru, yaitu menjadi sebuah zat baru bernama glukosa. Yang terakhir atau yang keenam itu adalah proses pernafasan. Nah, teman-teman pasti nggak asing nggak sih sama proses pernafasan? Ya iyalah, karena kan kita setiap hari mengalami proses pernafasan. Ketika kita menghirup oksigen, kita akan mengeluarkan karbon dioksida. Lalu gimana sih prosesnya itu? Jadi prosesnya adalah ketika kita melakukan proses pembakaran pada sistem pencernaan, kita akan menghasilkan glukosa. Nah, glukosa ini adalah hasil dari proses pencernaan yang menghasilkan zat baru berupa oksigen, air, dan energi. Nah, ini berguna bagi proses pernafasan kita. Nah, setelah kita membahas mengenai proses perubahan kimia, saya akan menjelaskan lagi terkait dengan waktu dari perubahan kimia. Waktunya itu gimana sih? Nah, dari perubahan kimia ini sendiri memerlukan waktu yang cukup rumit dan lama. Kenapa? Karena terjadi penguraian zat dari zat asal menjadi zat-zat baru. Nah, teman-teman perlu ketahui dan ingat kalau waktu dari perubahan kimia ini juga cenderung berubah mengikuti sifat dari kimia. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah membahas nih terkait waktu perubahan kimia yang berubah berdasarkan sifatnya. Kali ini kita akan membahas lagi mengenai waktu perubahan kimia berdasarkan macam-macam dari perubahan kimia itu sendiri. Yang pertama adalah perubahan kimia yang menghasilkan perubahan suhu. Perubahan kimia yang menghasilkan perubahan suhu ini dibagi menjadi dua proses. Di antaranya A. Reaksi exoterm. Perubahan kimia ini terjadi ketika reaksi kimia menghasilkan energi panas. Perubahan kimia ini juga akan meningkatkan suhu yang berada di sekitar perubahan ketika perubahan tersebut terjadi. Contohnya ialah pembuatan api unggun. Teman-teman merasa tidak ya kalau saat kita berada di sekitar api unggun, pasti kita akan merasakan hawa panas dari api unggun tersebut. Nah, itu merupakan reaksi exoterm dari perubahan kimia. Lalu B. Reaksi endotherm. Perubahan kimia ini terjadi ketika reaksi kimia justru memerlukan energi panas. Perbedaannya adalah exotherm itu menghasilkan energi panas, sedangkan endotherm itu memerlukan energi panas. Endotherm sendiri akan membuat efek dingin pada lingkungan sekitar di mana perubahan tersebut terjadi. Yang kedua ialah perubahan kimia menghasilkan warna. Perubahan kimia ini terjadi ketika adanya perbedaan warna yang diakibatkan oleh reaksi dari zat-zat tertentu. Contohnya ialah perubahan pada kertas warna, yaitu kertas lapis biru dan merah saat dicelupkan kepada asam dan basa. Yang ketiga adalah perubahan kimia yang menghasilkan gas. Perubahan ini akan terjadi ketika munculnya sebuah gas akibat dari proses reaksi kimia. Contohnya adalah saat teman-teman memasukkan logam ke dalam larutan asam sulfat. Maka larutan asam sulfat tersebut akan membentuk gelembung-gelembung gas. Gas ini mengandung hidrogen. Yang keempat ialah perubahan kimia yang menghasilkan endapan. Perubahan kimia ini akan terjadi ketika reaksi kimia yang ditunjukkan menghasilkan dan membentuk sebuah endapan pada zat-zat tertentu. Contohnya adalah saat proses pembuatan kompos organik. Nantinya, sayuran yang kita endapkan ini akan menghasilkan cairan endapan yang sudah mengalami pembusukan dan perubahan bentuk. Kita akan membahas mengenai contoh-contoh perubahan kimia yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama adalah contoh perubahan kimia berdasarkan proses pembakaran. Perubahan kimia yang terjadi dari proses pembakaran adalah kertas yang dibakar. Dengan kertas yang dibakar akan menimbulkan zat baru yaitu asap, gas, ataupun abu. Terakhir adalah petasan. Jika kita membakar petasan, kita akan menimbulkan zat baru, yaitu suasana atau suhu yang panas pada ruangan tempat di mana petasan tersebut dibakar. Yang kedua, berdasarkan proses peragian. Perubahan kimia dari proses peragian ini adalah pembuatan singkong menjadi tape, pembuatan kedelai menjadi tempe,
pembuatan kedelai menjadi kecap, pembuatan tepung menjadi roti, dan pembuatan susu menjadi yogurt. Pembuatan singkong menjadi tape, kedelai menjadi tempe, pasti membutuhkan bakteri yang bernama ragi. Yang ketiga adalah contoh perubahan kimia berdasarkan proses pelapukan. Perubahan kimia dari proses pelapukan ialah pelapukan kayu, makanan dan minuman yang menjadi basi, minyak menjadi berbau tengi, dan buah-buahan yang menjadi busuk. Yang keempat adalah contoh perubahan kimia berdasarkan proses fotosintesis. Perubahan kimia dari proses fotosintesis ialah perubahan karbon dioksida menjadi oksigen pada tumbuhan di pagi hari. Yang kelima adalah proses pencernaan makanan. Yang keenam adalah contoh perubahan kimia berdasarkan proses pernapasan. Jika kita menghirup oksigen dan kita menukarnya menjadi karbon dioksida dan uap air. Nah, kayak yang teman-teman udah tahu, kalau anak usia dini sendiri adalah seorang pembelajar aktif yang memperoleh pengetahuannya melalui proses interaksi dengan lingkungan. Jadi, terkait metode penerapan dari perubahan kimia itu sendiri pada anak usia dini, kira-kira apa sih yang cocok? Setelah dipikir-pikir, ada salah satu metode yang bisa kita terapkan nih teman-teman terkait dengan penerapan perubahan kimia pada anak usia dini. Itu apa sih? Jadi teman-teman, salah satu metodenya adalah terkait dengan metode eksperimen. Buat teman-teman yang masih bingung, eksperimen itu sendiri apa sih? Nah, metode eksperimen ini sendiri berarti anak akan belajar dengan melakukan suatu percobaan yang ia lakukan secara langsung agar anak memperoleh pengalaman dan melakukan pembuktian terhadap apa yang ia pelajari. Jadi ketika mereka melakukannya secara langsung, melakukan percobaan, maka hasil yang ia peroleh akan menjadi suatu pengalaman yang mana akan ia pahami nantinya. Kali ini, eksperimen yang cocok diterapkan pada anak ialah pelapukan kapur. Yang pertama, pastinya teman-teman harus menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya diantaranya 2 buah gelas bening, 2 batang kapur tulis, cuka, dan air putih secukupnya. Langkah-langkah dalam membuat pelapukan kapur, pertama siapkan 2 buah gelas. Isi gelas-gelas tersebut dengan cuka kira-kira sebanyak 3/4 penuh. Lalu teman-teman bisa masukkan kapur pada setiap gelas yang sudah diisi cuka. Dengan percampuran kapur tulis dengan sarana pendukungnya cuka, maka teman-teman bisa loh melihat gelembung-gelembung yang dihasilkan dari perubahan tersebut. Kenapa hal ini bisa terjadi ya? Hal ini bisa terjadi karena cuka merupakan asam asetat, sedangkan kapur tulis mewakili mineral yang disebut batu kapur ataupun batu gamping. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan terkait dengan perubahan kimia. Semoga apa yang telah kami paparkan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Akhir kata dari kami berdua, terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.